Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ariza Podcast. Hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu dan kita mengundang tamu yang namanya Retno Mayang Lestari atau sekarang yang lebih terkenalnya Eno Derajana. Darajana ya alhamdulillah, dan sudah hadir bersama saya Eno. Neng Eno sehat? Alhamdulillah, sehat Kak. Sehat walafiat. Makasih ya udah hadir di podcast saya. Aku yang makasih aku. Rugi. Aduh, Neng Eno. Ya. Kegiatan sekarang apa sih sekarang kegiatan Mas? Kegiatan ya kan saya penyanyi musisi gitu kan. Biasanya sih ya bekerja ya bernyanyi di satu acara dan acara lainnya. Cuma karena sekarang Kondisi sedang pandemi PPKM, ya. kondisi pandemi, kerjaannya banyak yang antara Di hold ya? postpone, ya atau Postpone ya. cancel kayak gitu. Cuma alhamdulillah sih masih adalah kegiatan yang nyanyi, cuma itu sangat jauh secara jumlah ya Iya. dibanding keadaan normal. Jadi sekarang ya udah menjalani aja hidup. Oh ya, alhamdulillah. Neng Eno nih Hmm. udah lama ikut Darajana ini? Derajatnya 10 tahun 10 lebih tahun. ya, 10 Allah. tahun, iya. Jadi memang cita-citanya pengen jadi penyanyi atau gimana sih? Sebenarnya enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi penyanyi bukan cita-cita sih. Oh gitu. Cita-citanya apa sih? Dulu dokter. Dokter. Terus tapi berubah sih berjalannya Berubah. waktu ya. Terus ternyata ya udah jalannya sekarang nyemplung di dunia. Entertainment. Iya. Jadi penyanyi ya. Berarti kalau cita-cita dokter kan mulia sebetulnya. Ingin bantuin banyak orang. Iya. Iya. Pengennya. Alhamdulillah. Tadinya. Kalau kalian ngeliat balik nih, Neng Eno ya kan cita-cita ingin jadi dokter yang begitu mulia, ingin bantu banyak orang Iya. gitu. Nah, perjalanan hidupnya Neng Eno sendiri yang dialami saat ini kan perlu perjuangan ya, pasti ya gitu. Pernah mengalami hal-hal yang sulit, yang susah adalah Banyak Banyak ya? pasti. banyak ya. Pernah. Dari sisi yang pada saat susah banget gitu ngerasain, apa sih yang dirasain sama Neng Eno saat itu? Apa ya, kadang ketika ngerasa apa ya, kalau sekarang aku udah di posisi mungkin dulu ngerasanya kayak aku susah sih gitu, kondisinya kenapa gini gitu. Cuma kalau sekarang saya lebih ngerasa apa yang aku alamin masih jauh lebih enak dibanding orang-orang lain yang gitu. lebih susah. Jadi kadang-kadang bukan denial ya, maksudnya ya ngerasa banyak kendala, banyak Perjuangan ya. perjuangan, cuma aku ngerasa itu memang harus saya lalui gitu loh, dan tetap harus bersyukur ya, maksudnya masih bisa seperti sekarang. Aku nggak ngerasa sekarang aku udah mencapai target cita-cita atau kehidupan ideal ya, cuma Iya. Masih berproses lah ya. masih jauh dari itu, cuma ya tetap disyukuri aja dengan Iya. apa yang bisa saya punya. Apa sih yang bisa dilakuin sama Neng Eno pada saat keadaan susah, keadaan sulit? Mungkin kan mungkin terjadi beberapa banyak orang juga terjadi kan, seperti Neng Eno, seperti A juga gitu kan. Kita mendapatkan banyak kesulitan, kesusahan pada saat kita menjalani hidup. Apa yang pertama kali Neng Eno tuh apa bersandar sama Allah atau misalnya mengharap belas kasih orang atau seperti apa, kerja keras seperti apa sih Neng Eno? Ketika susah, Aliat tadi ya sebelum podcast ya, Aliat Neng Eno tuh langsung minta izin buat sholat kan? ya, Itu salah satu ini juga nggak sih buat Neng Eno sendiri? kalau sholat udah kayak kebutuhan ya, kewajiban buat Tapi udah semua jadi muslim, cuma kebutuhan. kayak ya emang harus sholat kan, maksudnya Alhamdulillah. ya aku bukan yang udah bener banget sholatnya, Iya. masih jauh dari bener. Kadang-kadang suka kayak subuh ketiduran Iya, gitu kan, iya. aku bangun gitu, cuma kayak sebisa mungkin sih ya sholat 5 waktu tetap Ngejalanin ya, dijalankan ya. dijalanin gitu, kayak Karena gitu. memang Neng Eno kalau dalam agama kan dijelaskan di dalam Al-Quran juga ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, telah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu menjadi suatu ikhtiar kita untuk mendatangkan pertolongan Allah. Ya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebenarnya
putusan Neng Eno untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu itu sebetulnya jalan menuju pertolongan Allah datang kepada Neng Eno. Amin. Ya, mudah-mudahan istiqomah terus. Ya, Amin. walaupun sekarang sekarang menjadi seorang artis gitu kan, yang banyak fans atau banyak penggemar gitu kan, berubah nggak sih Neng Eno pada saat dulu masih mendapatkan, mungkin orang nggak ngeliat Neng Eno lah bahasanya dulu ya, siapa sih Eno gitu kan, mungkin sekarang ada beberapa orang yang mungkin ada yang fans fanatik atau segala macam, kita nggak tahu kan gitu. Apa yang dirasakan, apa menjadi jumawa atau menjadi sombong atau merasa gue ini udah top, apa sama memposisikan Neng Eno pada saat susah dan sekarang dalam keadaan tidak terlalu disusahkan lah bahasanya? Gak berani sombong, takut diambil lagi semuanya. Maksudnya nggak punya apa-apa sih, cuma kayak dengan keadaan sekarang saya sudah bersyukur. Maksudnya kalau sombong bisa aja kan, Allah tuh maha membolak-balikan sesuatu gitu. Ya mau kalibal kulpala yang terbalikan hati ya. Iya. Berarti ada kesadaran di situ ya Neng Eno ya. Mau sombong juga. Iya. Semua kayak, punya Allah ya. Iya, semua punya Allah. Iya. Ya balik lagi kalau mau sombong ingat. Susah ya. Susah. Makanya tapi aku bilang susah ya, mungkin tidak seberuntung yang lainnya dengan kondisi. Dulu kan kondisi keluarga papa mama aku pisah dari kecil lah gitu. Dari kecil. Terus tapi alhamdulillah maksudnya mama juga bisa bikin aku kuat ya. Kayak gini tuh suka. Ya nggak apa-apa. Jadi menguatkan mama tuh menguatkan kamu juga ya, gitu ya. Gitu, alhamdulillah. Jadi perjuangan itu kan beberapa orang kan banyak kalau yang namanya kan broken home lah bahasanya ya. Orang yang senantiasa kalau ada rumah tangga ayah ibunya yang pisah, biasanya anak-anak itu pada jadi kurang perhatian, kurang bimbingan ya kan. Jadi gimana sih mensikapi pada saat disupport sama mama gitu ya Neng Eno ya. Ada suatu kekuatan nggak sih dari Neng Eno sendiri kalau saya ini harus bisa ngejalanin ini? Iya sih, itu kan aku kan berdua nih, ada adik laki-laki. Betul nih. Cuma berdua ya? Jadi adik lebih jauh ininya ya, umurnya ya? Enggak, bedanya dikit. Beda dikit. Ya maksudnya aku sih kayak bersyukur ya. Ya aku ngeliat adik aku juga ya bisa menjalani hidupnya, nggak melenceng gitu. Bisa. Belum bisa menyenangkan banget sih, cuma ya aku sih berharapnya mama kita tuh senang gitu ya, bahagia gitu ya. Ya minimal kita nggak aneh-aneh aja. Iya ya. Jalan aneh-aneh ya, jalan yang salah ya. Berarti emang keinginan Enos terbesar tuh sebenarnya ingin membahagiakan mama ya. Karena memang gini Neng, orang yang suka membahagiakan orang tuanya pasti dibahagiakan terlebih dahulu sama Allah. Jadi perjuangannya Neng Eno ini tidak akan menjadi sia-sia. Karena ridullah fi ridul walidain, sabtullah fi sabti walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Dan apalagi Neng begitu sayang sama mama begitu sayang sama Neng kan. Apalagi kita bisa memuliakan orang tua gitu. Apalagi Rasulullah kan pernah nyampein gini nih. Ada yang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang harus saya perlakukan dalam keluarga saya yang terbaik? Ummuka, kata Rasul, ibumu. Summaman, siapa lagi, kata sahabat, kata Rasul, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Summaman, ummuka, ibumu. Nanya lagi sama sahabat sama Rasul, siapa lagi ya Rasulullah? Summaman, abuka, bapak. Nah, dalam keadaan pisah, orang tua, mama sama ayah, papa, tetap memuliakan seorang ibu. Kalau meyakini Neng Eno akan dimuliakan sama Allah, akan dibahagiakan sama Allah. Apalagi kalau kebanyakan keluarga broken home itu kan bahasanya agak melenceng kebanyakan ya. Tapi ini kan buat sharing buat semua ya Neng Eno ya. Bahwasanya kalau doa orang tua itu doa mama, mungkin doa papanya juga masih kita bisa survive gitu kan. Karena doa orang tua itu Neng, mama itu kan
surganya kita di dunia ya. Jadi pada saat mama berdoa itu bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Jadi kalau Neng berupaya untuk bisa membahagiakan orang tua, itu suatu kemuliaan yang luar biasa. Karena memang itu sesuatu yang Allah perintahkan, ya. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Bala Allah, Neng nggak pernah tinggal sholat, jangan menyekutukan yang lain, Neng nggak bergantung sama yang lain, tapi hanya bergantung sama Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua, terkhusus mama. Jadi momen-momen ini seperti ini kan menjadi doa ya buat kita ya, Neng Eno ya. Neng Eno juga lebih survive gitu, karena wabasiri sobirin, Neng. Orang yang sabar itu akan mendapatkan kabar gembira, Neng mendapatkan ujian yang luar biasa dari Allah, ya. Kalau dalam Al-Quran juga kan dijelaskan nih, ujian-ujian kita ini seperti surat At-Taghabun ya. Nama amalukum waladukum fitnah, sesungguhnya hartamu, anak-anakmu, kemudian yang namanya sifat keduniawianmu itu menjadi cobaan yang sesungguhnya. Jadi tapi jangan khawatir, Neng, karena Allah menyampaikan melalui Rasulullah, "Mayyuridillahu bi khairin yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki baik sama Allah pasti diuji. Berarti Neng ini insya Allah akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah. Ya, apalagi innallaha idza ahabba abdan ibtala. Allah tuh sayang sama kita. Selama pada saat kita diuji, Allah lagi sayang-sayangnya sama kita. Selama Neng, makanya tadi lihat, ya Allah, Neng Eno sebelum podcast izin mau sholat dulu ini. Oh berarti masih menjalankan walaupun dengan suasana keartisannya, dengan suasana seorang public figure lah bahasanya sekarang, masih mensyukurnya luar biasa gitu. Mudah-mudahan jadi contoh bagi yang lain. Walaupun kita nih belum bisa dibilang benar, belum bisa dibilang baik ya, masih berupaya baik dan benar gitu. Dan diyakini aja sama Neng Eno sekarang, bahwasanya hidup ini sudah qadarullahnya sudah diatur sama Allah. Rezekinya apapun semua udah diatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kita yang dihidupkan ini manusia, apalagi di atas tanah, di bawah tanah saja sudah dicukupkan sama Allah. Jadi ini sharing yang luar biasa dari Neng Eno. Cuman ya mudah-mudahan doa-doanya diijabah sama Allah, diterima sama Allah. Neng Eno lebih fight lagi, lebih kuat lagi, karena memang perintah Allah juga seperti ini, Neng. Ya ayyuhalladzina manusbiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Karena di dalam sabar itu ada pahala yang begitu luar biasa. Ya, semoga mama sehat, papa juga sehat walaupun jarang ketemu mungkin ya. Adik-adiknya juga bisa survive gitu loh. Karena ini mulia, Neng, gitu loh. Ya, di hadapan Allah mulia, tapi Neng bilang tadi, apa yang mau disombongin? Enggak ada yang bisa disombongin, semuanya dari Allah kok. Mudah-mudahan ini menjadi ketawaduan, kehambalan Neng Eno suatu saat akan melejitkan lagi misalnya, ya. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Manusia itu Allah sudah diatur sama Allah semuanya. Karir kita, jabatan kita, kehidupan kita semuanya sudah Allah yang mengatur. Jadi mudah-mudahan Neng Eno juga lebih lebih bisa menerima menerima hidup ini yang sudah diatur sama Allah ini. Tapi ingat nih, ingin ngampein sama Neng. Allah menyampaikan gini, wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi amat baik bagimu. Mungkin pada saat susah, aduh ya Allah begini, tapi saya harus fight. Tapi pada saat itu kata Allah, ini yang terbaik sebetulnya buat menggembleng yang namanya seorang Eno ini untuk bisa mandiri, untuk bisa kuat. Wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut kau baik, mungkin waktu itu kalau waktunya belum tepat kata Allah, kita udah jaya, udah bagus, malah jadi kita sombong, malah kita jadi lupa sama Allah. Mungkin itu yang buruk di sisi Allah. Jadi menerima apapun kondisinya sekarang ini bisa membuat Neng Eno lebih yakin lagi sama Allah gitu, dan lebih bisa memuliakan seorang yang namanya ibu dan adik saat ini. Ya, boleh tahu nggak sih keinginan terbesar Neng Eno buat memberikan yang terbaik buat mama itu apa sih? Banyak banget sih, cuma mungkin ini yang kadang-kadang, tapi insya Allah ya aku sampai sekarang masih meyakini ini mungkin semua jalan aku gitu. Aku tahu keinginan terbesar mamaku tuh biar aku segera berkeluarga, menikah. Amin. Gitu kan. Cuma ya
tepat ya. Ya gitu. Kadang-kadang dulu suka ada perasaan bisa gini kan, kita diwajibkan berbuat baik, beribadah, harus ini harus itu gitu kan yang baik. Dulu sempat ada perasaan, ada nih jadi kayak suzon, ada temen yang kayak nggak pernah sholat, orangnya nyebelin gitu. Iya. Tapi Dicukupkan terus ya, dicukupkan, seolah-olah disenangkan ya. Disenangkan terus kayak kayaknya semua yang ini ya kayak dia mudah aja melakukan sesuatu gitu, kayak bener, maksudnya apa yang salah ya kalau kita udah ngelakuin gitu. Dulu ada tuh fasenya ada begitu ya. Kayak gitu, cuma kayak ya udah, tapi makin kesini kayak makin sadar. Ya sekarang saya belum menikah gitu, tapi ya alhamdulillah sih masih yakin ya semua Allah kan sudah mengatur semua ya. makhluknya diciptakan berpasang-pasangan gitu Ya. Insya Allah pasti ada sama aku. Amin. Mudah-mudahan di podcast ini jadi doa ya. Kita tidak tahu jodoh dari mana gitulah. Itu kan rezeki juga. Ya, jodoh itu rezekinya Allah sudah titipkan. Kadang ada nggak sih yang membuat Neng Eno lebih kuat lagi selain mama yang suka ngingetin sabar, sabar. Ada nggak sih beberapa orang teman sahabat gitu yang kadang memberikan hal-hal yang bisa menjadi positif juga? Ada juga sebenarnya kan? Ada ya. Tapi nggak banyak jujur. Kalau yang hal-hal itu ya sama-sama saling menguatkan ya. Jujur kayak sahabat, teman bukan ya, kalau teman nggak punya banyak. Makin kesini mungkin mengerucut ya. Iya. Cuma biasanya kan sahabat sejati itu pada saat kita susah dia tidak pernah meninggalkan kita. Iya, kayak gitu, benar-benar. Iya. Sebenarnya kalau dibilang susah, aku mau mencap dari aku susah, aku kayak takut kayak dianggap cemen gitu loh. Maksudnya kayak mungkin orang berpikir ya lo cuma gitu doang masalahnya gitu. Iya. Tapi setiap orang masalahnya beda-beda kan. Benar. Ya cuma insya Allah sih sampai sekarang masih belum sabar, tapi aku tahu yang salah satu yang bisa membahagiakan mama aku tuh itu aku nikah ya. Ya. Amin. Itu sih yang selalu ada di doa aku. Amin. Mudah-mudahan itu terwujud ya sama Eno ya. Tapi banyak juga masih banyak keinginan lainnya untuk mamaku, cuma mudah-mudahan itu doanya Neng Eno dijabah. Ingat Neng kata doa silahul mu'minin, doa itu senjatanya orang yang beriman. La yarudul qadha illa doa, tidak akan bisa berubah takdir kecuali dengan doa. Pada saat kita meminta sama Allah, udhuni astajib lakum, mintalah kepada aku maka aku akan kabulkan. Yakini aja doa itu. Ya, yakini aja. Jangan kadang kan doa itu udah mau deket ke kita nih, udah mau deket, kok kayaknya tambah jauh ya. Padahal udah mau deket tuh. Jangan ada prasangka buruk. Jangan ada prasangka buruk kepada Allah. Yakini aja. Husnuzon saja, berbaik sangka saja. Suatu saat doa itu akan diijabah sama Allah. Ya, semangat ya Neng Eno ya, dengan Darajananya. Nggak tahu kan, kita nggak tahu ini kan besutannya Mbak Titi DJ ya, sebetulnya Darajana ini ya. Mudah-mudahan Mbak Titinya juga sehat ya. Teman-teman yang lain siapa? Ada Sondang sama Laras ya. Mudah-mudahan sehat juga semua, bisa menghibur lah teman-teman ya kan, teman-teman semua yang suka-suka nyanyi segala macam. Ini bagian daripada ya mudah-mudahan jadi nilai ibadah. Ya kan, menyenangkan banyak hati orang yang tadinya orang suntuk pas dengerin lagu Darajana kok jadi ceria ya, kan kita nggak pernah tahu juga ya kan, sesuatu yang bernilai positif ya. Jadi terima kasih sekali lagi Neng Eno sudah hadir bersama Alhamdulillah waktunya ada waktu ya, hatur salam sama Mbak Titi, sama Lara, sama Sondang ya. Mudah-mudahan lancar selalu, sukses, dan yang pasti berkah hidupnya, karena berkah itu Neng ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Neng tambah baik, semakin baik itu berkah hidupnya. Ada rezeki walaupun nanti banyaknya Neng nih, bisa memenuhi keinginan mama, menginikan hadiah buat adik gitu kan. Gitu. Jadi mudah-mudahan Neng Eno ini bisa lebih kuat lagi gitu menjalani hidup. Ya, dan lebih tenang gitu, ya kan? Jadi Neng Eno saat ini kalau kita melihat banyak saudara kita lebih susah ya dibandingkan kita ya.
maka itu syukur itu luar biasa ya. Jadi alhamdulillah aja pokoknya. Ini alhamdulillah kita pandemi masih bisa makan, orang lain masih ada yang lebih susah daripada kita, ya kan? Orang lain masih perlu bansos, kita mah alhamdulillah nggak perlu bansos bahasanya kan? Kita masih survive seperti itu, gitu loh Neng. Tapi maksudnya selalu yakin sih insya Allah sama Allah, cuma kadang-kadang kayak kadang-kadang ada perasaan apa aku ada salah ya, maksudnya selama ini kayak berusaha menjalankan kewajiban gitu. Iya. Pengen gimana caranya biar bisa lebih dan lebih buat sabar, bisa lebih Gitu, yakin ya. jadi nggak ragu gitu kayak kenapa ya, nggak ada pertanyaan kenapa aku agak sulit dalam bertemu jodohnya atau gimana atau lainnya, apa yang harus aku lakuin ya. Kadang-kadang itu ada kayak gundah gulana. Iya. Kegalauan manusia itu masih tetap dalam tahap wajar. Dan kalau kita bicara salah aku di mana, yang pasti manusia banyak salah ya Neng ya, betul nggak? Al insanu makhul khata wa nisyan. Setiap manusia pasti tidak ada yang luput daripada salah. Cuman kita tidak tahu nih sebelah mana nih Allah maunya kita nih biar sesuai dengan keinginan Allah kan. Sekarang mana yang mau tasim billah faqad dia ila shiratal mustaqim. Udah sandarin sama Allah aja. Biar nanti Allah yang kasih jalan yang terbaik buat doanya lebih yakin. Ngejalanin syariatnya lebih kewajiban dijalankan aja. Suatu saat gitu ya, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Allah katanya surprise. Orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan banyak surprise dari Allah. Cuman waktunya kapan? Tinggal gimana sih? Kayak misalnya gini Neng, mau ngasih uang sama Neng. Neng Eno, insya Allah ada punya proyek nih. Bulan depan kayaknya uangnya cair. Mungkin buat Neng Eno, saya mau ngasih 100 juta. Ya, seneng nggak dengan berita ini? Nggak, kira-kira seneng nggak? Seneng dong, walaupun dapatnya bulan depan. Ya, uangnya belum kita terima, tapi baru dapat kabar doang dari Ani. Ya, tinggal nunggu 1 bulan. Neng 1 bulan nih, kira-kira ada keraguan nggak sama A? Itu kan, bener nggak? Padahal Allah sudah menentukan sesuatu, sudah pasti. Qadarullahnya, sunatullah sudah pasti. Cuman kapannya ini, kalau ada keraguan dari kita, misalnya, siapa ngomong doang kali ya? Apa nyenengin gue doang kali ya? Gitu loh. Tapi pada saat Neng Eno yakin sambil doa, ya Allah, semoga perkataannya Arija ini jadi terwujud, jadi kejadian gitu kan. Ada doa, bergantung terus sama Allah. Dan Allah akan mengijabah doa kita selama, jangan sampai udah 3 minggu nih. Kok sih ya WhatsApp nggak ada, berita juga ada, lupa kali ya. Berarti kita pun sama, seperti kita bersuuzon kepada Allah. Padahal Allah akan memberikan yang terbaik sama kita, cuman kata kita, kok belum juga ya? Kok belum juga? Berarti kan mempertanyakan kekuasaan Tuhan pada saat itu. Tapi pada saat, saya mau pasrah aja. Saya mau berterima kasih aja sama Allah. Apapun ketentuannya Allah buat saya, selama saya bisa menjalankan hidup dengan nyaman dan ya. Jadi berbaik sangka, kemudian jangan ada keraguan, yakin lagi dengan ibadahnya, yakin lagi dengan doa-doa yang sudah kita sampaikan kepada Allah. Insya Allah Allah akan mewujudkan keinginan-keinginan kita sesuai dengan keinginan kita. Kan kata Allah gitu, kamu punya rencana, aku punya rencana. Kamu lelah dengan rencanamu, karena yang berlaku ada rencanaku, kata Allah. Maka datanglah kepadaku dengan keyakinan, maka saat itu rencanamu akan sesuai dengan rencana. Jalanin aja. Bismillah. Yakin, dan dengan sholat 5 waktunya. Udah seneng tadi ngeliat, di studio ini kok bisa sempat waktu-waktu buat sholat, buat ini luar biasa. Karena salah satu kecintaan Allah kepada kita ini, salah satunya adalah as-sholatu alal waqti, sholat tepat waktu, sholat pada waktu, dan tidak meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ini ikhtiar Neng, dengan sholat ini menjadi datangnya banyak pertolongan Allah buat Neng. Ya, semangat ya. Alhamdulillah. Ini mah ekspresi aja ya. Neng mah ekspresi. Nggak apa-apa. Ekspresi itu penting ya. Karena Allah mau menyaksikan, malaikat para menyaksikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi penguat Neng Eno ke depan, lebih kuat lagi, lebih tough lagi, lebih yakin lagi sama Allah, karena hidup sudah diatur sama Allah. Mudah-mudahan yang terbaik, dan mudah-mudahan kita semua yang terbaik lagi Neng, kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, tidak hanya keluarga, mama, adik semua. Neng ada kelebihan rezeki,
bagi-bagi sama orang fakir miskin, orang lebih susah di antara kita. Karena kita tidak mau mengalami seperti mereka. Ya. Makasih loh Neng Eno sudah Aku sama. yang makasih. Alhamdulillah. Neng Eno, ini sebelum akhirin, sebenarnya tadi berbicara tentang Quran, ingin memberikan ini mudah-mudahan bisa dibaca, bisa diamalin ya. Walaupun sepatah dua seayat dua ayat bisa dibaca, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat. Ini kitab suci yang mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk bagi kita ya. Bagi kita, dan ada sedikit gift dari podcast ya, podcast hari aja. Mudah diterima sama Neng ya. Makasih. Iya, alhamdulillah. Sama-sama Neng Eno. Thank you. Semoga maksudnya katanya kan kalau kasih Al-Quran kalau nggak dipakai takutnya jadi dosa. Semoga aku bisa. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan lebih baik lagi hidupnya Neng Eno ya, sama mama, sama adik semuanya ya, dan teman-teman semua ya. Terima kasih. Alhamdulillah banyak yang kita bicarakan dengan Neng Eno, Retno Mayang Lestari dari Darajana, dan alhamdulillah mungkin bisa menginspirasi buat kita semua bahwa hidup ini tidak selamanya susah. Hidup ini tidak selamanya senang. Kadang berbalik seperti roda berputar. Pada saat kita di atas jangan pernah lupa, yang memberikan jabatan, memberikan kedudukan itu yang di atas juga Allah Azza wa Jalla. Pada saat di bawah jangan pernah putus asa juga. Wala ta'asu min rohillah. Jangan berputus asa jadi rahmat Allah. Karena Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang balik dan meminta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Neng Eno.